Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa martabat dan kebebasan yang sama. Tidak peduli ia berasal dari mana, beragama apa, berkulit warna apa, atau berbicara dengan bahasa apa. Semuanya memiliki hak yang melekat sejak ia bernapas pertama kali. Hak itulah yang kita kenal dengan nama Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM. Di Indonesia, hak asasi manusia bukan sekedar kata-kata indah dalam buku pelajaran. HAM adalah dasar bagi kehidupan yang adil, bermartabat, dan berkemanusiaan. Kita hidup dalam negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua pedoman yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil, dihormati harkatnya, dan dijaga haknya. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28A sampai 28J dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, berpendapat, memeluk agama, memperoleh pendidikan, dan menikmati kesejahteraan. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat hal itu, menegaskan bahwa negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tetapi, apa sebenarnya makna menjaga hak asasi manusia? Menjaga HAM berarti memastikan bahwa setiap manusia diperlakukan dengan adil, bahwa tidak ada seorang pun yang direndahkan karena perbedaan, tidak ada yang dibungkam karena pendapatnya, dan tidak ada yang disingkirkan hanya karena ia berbeda keyakinan atau latar belakang. Menjaga HAM berarti menjaga hati nurani kita sebagai bangsa yang beradab. Mari kita lihat sejenak ke sekitar kita. Di sekolah, apakah kita sudah menghormati teman yang berbeda agama? Di media sosial, apakah kita menggunakan kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab? Di lingkungan masyarakat, apakah kita memberi ruang bagi mereka yang lemah untuk bersuara? Semua hal kecil itu sesungguhnya adalah bentuk nyata dalam menjaga hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar tentang pelanggaran HAM atau kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan hukum. Itu semua bukan hanya kesalahan individu, tapi juga tanda bahwa kesadaran kita tentang nilai kemanusiaan masih perlu diperkuat. Ketika satu hak manusia dilanggar, maka hak kita semua ikut terancam. Sebab pelanggaran terhadap satu orang adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Indonesia dengan keberagamannya yang luar biasa memiliki tantangan tersendiri. Lebih dari 270 penduduk Indonesia dengan suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda harus hidup berdampingan dalam harmoni. Tanpa penghormatan terhadap HAM, persatuan itu mudah untuk rapuh. Diskriminasi, kebencian, dan kekerasan bisa muncul kapan saja jika kita tidak saling menghargai. Menjaga HAM berarti menjaga keutuhan bangsa. Ketika kita menghormati hak orang lain untuk beribadah, kita sedang menjaga persatuan. Ketika kita menolak kekerasan dan memilih jalan hukum, kita sedang memperkuat keadilan. Ketika kita membela yang tertindas, kita sedang membangun kemanusiaan yang sejati. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi HAM. Melalui lembaga seperti Komnas HAM, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan, negara diharapkan mampu memastikan keadilan bagi warga negara. Tapi, tanggung jawab itu tidak berhenti di tangan pemerintah. Kita, masyarakat, juga memiliki peran yang sama pentingnya. Kita bisa memulai dari hal sederhana, dengan bersikap adil dalam pergaulan, menghormati perbedaan, tidak menyebarkan kebencian, dan berani menyuarakan kebenaran karena menjaga hak asasi bukan hanya tentang berdemokrasi di jalan atau menulis laporan hukum. Menjaga HAM adalah tindakan sehari-hari yang lahir dari kesadaran moral bahwa setiap manusia berharga dan tidak ada yang pantas diperlakukan dengan hina. Mari kita ingat bahwa hak
dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Kita punya hak untuk hidup aman, tapi kita juga punya kewajiban untuk tidak mengancam kehidupan orang lain. Kita punya hak untuk berpendapat, tapi juga berkewajiban untuk menghormati pandangan orang lain. Kita punya hak untuk mendapatkan keadilan, tapi juga berkewajiban menjunjung hukum dan kebenaran. Sejarah bangsa kita mengajarkan betapa berharganya hak asasi. Dulu, para pahlawan berjuang agar kita bebas dari penjajahan, karena mereka ingin manusia Indonesia berhidup martabat. Kini, perjuangan itu belum selesai. Bentuknya berbeda, bukan lagi melawan penjajah bersenjata, tapi melawan ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, menjaga HAM adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan mereka. Sebab kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari ketakutan, penindasan, dan ketidakadilan. Mari kita bayangkan Indonesia yang ideal, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut dibeda-bedakan, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama, di mana minoritas bisa hidup damai tanpa diskriminasi, dan di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu bukan mimpi, itu cita-cita yang bisa kita wujudkan bila kita bersama-sama menjaga hak asasi manusia. Kita tidak perlu menjadi pejabat untuk melindungi HAM. Kita hanya perlu menjadi manusia yang sadar, berani, dan menghargai untuk tidak menutup mata terhadap ketidakadilan. Karena pada akhirnya, menjaga HAM bukan hanya tentang aturan, bukan hanya tentang undang-undang, tetapi menjaga HAM adalah tentang siapa kita sebagai manusia. Apakah kita memiliki menjadi penonton ketidakadilan atau menjadi bagian dari perubahan menuju keadilan? Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari cara kita memperlakukan orang lain. Hormati hakmu, hargai hak orang lain, dan jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi dalam setiap langkah kita. Karena bangsa yang besar bukan diukur dari kekuatan militernya atau kekayaan alamnya, tetapi dari sejauh mana bangsa itu menghormati martabat di dalamnya. Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera hanya akan terwujud bila hak asasi manusia dijaga, dihormati, dan ditegakkan oleh semua pihak. Akhir kata dari saya, jaga hak asasi manusia, karena dari sanalah kemanusiaan kita dimulai. Asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.